Setelah sekian lama kita menghilang, akhirnya kita memulai lagi sesi menjawab pertanyaan dari Instagramnya NFC. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube kita bersama, apalagi kalau bukan NFC Forex TV. Lagi-lagi selalu saya bilang tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, yang menarik di video kali ini teman-teman adalah channel YouTube kita selalu sama kan NFC Forex TV, tapi ini adalah syuting video perdana di dalam studio baru kita di basecamp barunya NFC. Wah, itu satu tarikan nafas. Hafalannya 2 jam. Bercanda ya teman-teman. Jadi ini saya lagi di studio baru dan kayaknya saya makin semangat lagi untuk create konten-konten forex buat teman-teman semua. Kenapa? Yang pertama, saya happy kalau banyak banget yang share video-video tentang edukasi dari channel ini, dari NFC Forex TV keluar. Ada banyak banget teman-teman yang nge-share, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Yang selanjutnya, karena suasana baru, jadi kayaknya fresh gitu, pengen berbagi sama teman-teman semua. Nah, di video kali ini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang seperti biasa pengen kita jawab ya. Tapi kali ini pertanyaannya cukup banyak nih yang pengen saya jawab. Kan biasanya kalau pertanyaannya banyak, saya nggak akan jawab semuanya. Tapi ini mungkin lebih dari 70%. Mungkin lebih dari setengahnya lah minimal akan saya jawab ya. Karena pertanyaannya menarik-menarik teman-teman. Oke, saya sampai bingung mulai dari yang mana ya. Oke, ada satu hal yang menarik yang pengen saya ceritain dulu sama teman-teman semua. Pertanyaannya dari Rohmat_9521. Dia nanya gini, Mas, pernah nggak merasa berada di titik jenuh menjalani bisnis forex dan biasanya Mas Fadli akan ngelakuin apa? Nah, ini kalau saya boleh rewind, kisahnya terjadi ketika saya baru di tahun kedua lah gitu ya. Tahun pertama tuh sangat excited ya. 6 bulan pertama apalagi. Wah, itu begadang-begadang, kita tes strategi, kita tes lagi gitu ya. Tapi ketika nanti sudah mulai masuk ke 6 bulan kedua, masih di tahun pertama itu udah mulai tuh nemuin pola trading yang nyaman. Oke, jamnya udah nyaman, time frame-nya udah nyaman, udah mulai punya ritme trading seperti biasa gitu ya. Nah, begitu masuk tahun kedua, teman-teman, ini yang saya rasakan. Ya, mungkin nggak tahu nih, Mas Rohmat ini apakah memang seperti itu yang terjadi, atau mungkin juga bisa jadi kurang dari setahun udah mulai ngerasain itu, atau mungkin setelah 3 tahun lebih misalnya, saya nggak tahu ya. Tapi ketika fase ini terjadi, ini yang saya lakukan. Nah, yang namanya trading, teman-teman, ketika kita trading forex apalagi gitu ya, kalau teman-teman menggunakan teknik yang NFC ajarkan, yaitu unfilled order, teman-teman itu nggak akan pernah punya pengalaman overcharting terlalu lama, itu enggak. Justru terlalu banyak waktu luang, itu problemnya teman-teman, tanda kutip ya. Bukan problem juga sih sebenarnya, itu happy problem ya. Kenapa? Karena gini, ketika kita lihat chart, tadinya waktu charting itu mungkin membutuhkan 1-2 jam. Lama-lama sistemnya dibikin jadi lebih efektif. Jadi cuma 1 jam udah selesai. Lama-lama jadi cuma setengah jam, saya udah selesai ngelihat semua pair yang saya tradingkan. Nah, di sini hal yang menariknya adalah apa yang perlu kita lakukan semasa kita tetap menjadi seorang full-time traders. Kan gitu ya. Kalau misalnya kita terus-menerus tongkrongin chart, udah yakin sama strategi yang baku, nanti akan muncul analisa after analisa. Itu nggak bagus sebetulnya. Nah, yang saya lakukan adalah ya isi dengan hobi, teman-teman. Biasanya saya melakukan gini. Ketika sudah mulai, aduh, forex ya gini-gini aja lah kok. Apalagi ya yang pengen saya lakuin, saya mulai tuh menjalankan hobi-hobi saya. Ya misalnya berenang gitu ya, main basket gitu di clubhouse, atau misalnya main pingpong gitu. Saya juga suka main pingpong, kadang main bulu tangkis, atau kadang sama-sama anak-anak NFC di basecamp NFC, kita berangkat bareng-bareng main futsal misalnya. Beberapa waktu yang lalu bareng-bareng tuh anak-anak main futsal. Atau main biliar misalnya. Nah, ini kayaknya meja biliarnya perlu dibawa ke kantor NFC nanti ya. Itu yang biasa saya lakukan teman-teman. Karena gini, profesi apapun, saya bisa katakan seperti itu. Profesi apapun, kadang ada titik jenuhnya. Nggak cuma forex gitu ya. Tapi gimana cara kita tetap menghargai secara profesional, bukan menjadi analisanya jadi over analisa, jadi over charting, jadi malah berjam-jam nongkrongin chart, enggak. Tapi tetap menggunakan waktu yang efektif untuk hal-hal yang mungkin lebih produktif seperti olahraga misalnya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya trading forex, bosen? Sometimes yes gitu. Tapi begitu udah menjalani fasenya, mulai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu udah mulai nyaman, udah mulai nemuin pola gaya hidup tradersnya, kurang lebih gitu lah ya. Alright, cukup panjang ya satu pertanyaan itu ya.
Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Abu_salam97. Dalam trading forex, beda broker apakah akan beda juga gerakan chartnya, Master? Dalam menganalisis, sebentar, saya lihat dulu. Dalam menganalisis. Oke, gerakannya akan selalu sama, trennya akan selalu sama, perbedaan harganya mungkin terjadi. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Ini udah bahasan kita dari lama ya. Beda broker, beda harga 1, 2, 3 pips itu terjadi, teman-teman. Ya, tapi kalau arah gerakannya berbeda, itu nggak mungkin. Trennya pasti sama, time frame yang sama, trennya sama, bentuknya sama. Kadang-kadang ada yang ekornya sedikit lebih panjang, mungkin ya. Perbedaan harga. Setiap broker tergantung data feed yang dia ambil dari market. Kualitasnya beda-beda. Makin bagus brokernya, makin presisi harganya. Gitu ya. Oke. Dari Tesunu ya. Pakai MT5 atau MT4. MT5 sometimes saya pakai, tapi saya masih pakai banyak MT4 sampai saat ini. Developing MT4 itu udah mulai berhenti. Sebaiknya kita mulai beralih ke MT5. Yes. Tapi ada banyak tools yang membantu saya untuk trading, itu nggak terlalu saya jalankan di MT5. Semuanya masih running well di MT4, jadi saya tetap pakai MT4-nya. Yang selanjutnya ya, dari gistar_arnudi.fshd. Ini saya sering baca nih ya namanya ya. Dia nanya gini, saya pernah dengar ada orang yang mengelola dana corporation jutaan dolar dari perusahaan luar negeri. Oke, pertanyaan saya, corporation itu apa, Mas? Corporation perusahaan, Mas, seperti biasa. Nggak hanya di luar negeri kok, banyak juga perusahaan-perusahaan di dalam negeri, di Indonesia, perusahaan lokal kita yang juga mentradingkan dananya dititip ke beberapa traders besar, hedge fund atau fund manager besar misalnya, seperti itu. Gitu ya. Nah, banyak dari tim yang saya kenal, yang dekat dengan saya, bahkan saya bantu juga, yang sudah mulai mengelola dana corporate. Kurang lebih seperti itu ya. Alright, kita lanjut lagi. Yang mana ya? Sebentar. Dari yang mana dulu? RHMAT, Rahmat.tahir. Bang, mau ikut dong untuk pemula. Oke. Untuk pemula, teman-teman, saran saya teman-teman berkonsultasi dulu sama teman-teman education consultant-nya NFC ya. Karena gini, tidak semua orang bisa memulai dengan kecepatan yang sama belajarnya. Satu. Yang kedua, posisi memulainya juga tidak sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pas banget harus apa gitu ya, teman-teman perlu ngobrol sama education consultant-nya NFC. Berkonsultasilah dulu nggak apa-apa. Gratis kok, nanya-nanya dulu aja. Gimana caranya? Teman-teman buka link di bawah video ini, itu ada di kolom deskripsinya, itu biolinki _Nusantara Teredukasi. Teman-teman klik aja, nanti akan ada halaman yang bisa teman-teman pilih nomor-nomor WhatsApp yang teman-teman nyaman mau chat. Mungkin teman-teman sudah pernah simpan nomor WhatsApp salah satunya, di chat aja. Kalau belum, dipilih aja yang mana aja sama. Teman-teman chat, teman-teman tanya, ceritain keadaan teman-teman hari ini gimana, gitu ya. Itu pemula caranya. Oke, semuanya gratis kok ya buat pemula. Lanjut, dari Det12. Mas mau tanya, Mas Fadli sebelum terjun ke industri forex, hal apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, it's a good question. Hal apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, mental. Yang kedua, mental. Yang ketiga, mental. Yang keempat, baru modal. Kenapa mental berkali-kali saya bilang, teman-teman? Karena mental ini jauh lebih penting daripada modal itu sendiri, teman-teman. Problem atau teknis masalah tentang modal yang banyak orang lain hadapi, Mas, kalau saya punya deposit lebih gede, saya mungkin akan making money di forex. Bullshit, belum tentu menurut saya. Kenapa? Karena ketika dia trading dengan modal $100-an misalnya gitu ya, atau $200-300 misalnya, begitu saya titipin dana 100 juta, bisa jadi teknik tradingnya berubah. Kenapa? Psikologinya yang tidak siap. Yang sangat siap adalah berapapun dana yang teman-teman tradingkan, teman-teman akan selalu menggunakan resiko per transaksi yang sama, R-nya sama, selalu menggunakan lot yang sama besarnya, risk-nya setiap kali transaksi, mau itu transaksinya 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, 1 miliar rupiah, sampai berapapun gitu ya, tetap resiko per transaksinya misalnya selalu 1%. Nah, itu baru benar. Gitu. Plus udah ada TP-nya, ada SL-nya lagi misalnya ya, itu tetap dijaga dengan konsisten, itu baru benar.
Jadi, sebelum terjun, sebaiknya teman-teman tonton dulu psikologi video yang ada di channel YouTube ini. Masuk ke menu playlist, dilihat. Ada psikologi trading yang teman-teman perlu tonton. Ada puluhan di sana, mungkin mendekati 100. Saya nggak hafal ingat berapa video yang sudah kita upload di psikologi trading. Teman-teman tonton dulu di sana. Habis itu baru lanjutin playlist selanjutnya, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kenapa saya jadiin nomor 1 playlist psikologi trading? Karena menurut saya, tadi, banyak orang lupa kalau harus dipersiapkan psikologinya. Mereka langsung aja terjun ke market, habis itu mulai merasakan kerugian gitu ya, habis itu nggak siap, akhirnya mengkambing hitamkan banyak hal yang di luar kita gitu loh. Jadi nggak ngaku salah, mungkin brokernya curang, mungkin ini tradersnya nggak bener ngajarinnya misalnya, mungkin mentor saya sebenarnya nggak bisa trading nih, kok ngajarinnya cara-cara yang loss misalnya seperti itu. Teman-teman, terakhir dari saya, pesan yang paling penting dari video ini adalah apa ya? Ketika teman-teman berbisnis, terutama forex trading, hargailah bisnis ini dengan golden rules yang harus teman-teman hadapi. Ini bisnis saya. Bukan bisnis trainer Anda, bukan bisnis anak Anda mungkin, bukan bisnis orang yang ngajakin teman-teman semua ke bisnis ini, bukan. Ini bisnis saya, sehingga tidak ada orang lain yang benar atau salah. Sukses atau gagalnya bisnis ini itu karena kita. Makanya belajar semaksimal mungkin. Saran saya, lagi-lagi balik lagi ke yang pertanyaan sebelum tadi. Chat education consultant yang ada di bawah video ini, diklik di bio linkinya Nusantara Teredukasi. Teman-teman maksimalkan, bertanggung jawablah sama bisnis teman-teman sendiri. Oke? Itu aja teman-teman dari saya. Pertanyaan yang lain kita akan bahas di lain waktu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke orang lain yang mungkin membutuhkan. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Ingat untuk subscribe channelnya juga dan kasih tombol like supaya kita semua bikin konten-konten makin keren lagi di masa depan, semakin semangat gitu ya. See you in the next video. Bye-bye.